dalam urusan sengketa pajak PT Siningua Endi dibuka dan dinyatakan depan umum. Pada sidang hari ini mohon banding hati terbanding tidak oleh saudara kami pendapat. Sidang hari ini dari mohon banding apa yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pemohon pada persidangan hari ini akan menindaklanjuti beberapa alat bukti surat yang sudah dijanjikan oleh pemohon pada persidangan sebelumnya, Majelis. Pada persidangan sebelumnya, izinkan pemohon menyampaikan dulu bahwa pada persidangan terdahulu pemohon sudah menyampaikan mengenai alat bukti surat yang menjelaskan mengenai tidak adanya dasar kewenangan daripada terbanding sehubungan dengan adanya kekosongan kewenangan yang sudah pemohon sampaikan pada persidangan sebelumnya, dan juga adanya permintaan makan siang sebanyak 5 kali yang juga pemohon sudah sampaikan alat bukti suratnya, dan juga pemohon sudah menyampaikan bahwa di tempat di mana terbanding melakukan audit atau pemeriksaan itu bukanlah tempat yang dimaksud di dalam pasal 82 Undang-Undang Kepabeanan, di mana tempat itu adalah tempat terpencil, ya, di mana tidak ada makanan atau minuman, sehingga kemudian terbanding harus meminta makan siang secara 5 kali di tempat yang menurut pemohon tidak sepatutnya. Ya, jadi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 82 karena alasan daerah terpencil atau karena audit dilakukan di tempat-tempat yang memerlukan makan atau minum dan di tempat itu tidak tersedia, maka diperbolehkan permintaan makan itu sebanyak 5 kali. Sehingga unsur-unsur permintaan itu sebenarnya telah pemohon buktikan dan tidak beralasan hukum, ya. Dan patut diduga permintaan itu adalah dugaan untuk bisa memberikan, ya, sinyal kepada pemohon untuk bisa berkompromi berkaitan dengan dugaan pemeriksaan yang dilakukan oleh terbanding. Pada persidangan hari ini, Majelis, pemohon memfollow up, ya, ada 4 alat bukti surat tambahan yang pemohon akan sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan DTS tanpa KKA. Yang kedua itu adalah pembahasan akhir, ya, tanpa pembuktian KKA yang diakui oleh terbanding sebanyak 999 halaman atau temuan sebanyak 10.000 item, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan sanksi administrasi 1000% yang kemudian sanksinya ada tapi kemudian KKA-nya tidak ada. Yang keempat itu adalah berkaitan dengan jangka waktu penyampaian surat akwo yang sudah melewati waktu. Pemohon akan sampaikan kepada majelis karena terbanding tidak hadir, meskipun pemohon sudah menyiapkan kopinya, majelis, ya. Tapi pemohon akan sampaikan kepada majelis saja 4 alat bukti surat tambahan untuk menguatkan dalil pemohon, ya, dalam banding, sehingga kemudian total alat bukti yang pemohon sudah sampaikan dalam perkara akwo itu menjadi 6 majelisnya. Nanti pemohon akan uraikan, ya, secara komprehensif mengenai 4 alat bukti tersebut. Jadi 2 yang sudah pemohon sampaikan pada persidangan sebelumnya ditambah dengan sekarang ada 4, jadi totalnya ada 6. Nah, yang sekarang pemohon sampaikan kepada majelis ada 4, ya. Pemohon sampaikan dalam bentuk alat bukti yang berupa asli majelis, dan pemohon juga mau menyampaikan beberapa dokumen legal standing yang pada waktu sidang sebelumnya majelis mempertanyakan itu, dan pemohon akan juga melengkapinya sekaligus majelis, ya. Kami sampaikan dulu kepada majelis.
Ini 4 ya? Ya, umum tadi. betul majelis. Oke, 4 kalau ditambah yang Anda sampaikan tadi ya. Yang sebelumnya 2 majelis. Iya, yang ini 4 kan? Betul. Ini apa lagi? Itu adalah putusan yang terbaru majelis dari Petun. Oke. Ya. Dan juga putusan KIP yang sebelum adanya putusan Petun. Oke. Nanti soft copy-nya untuk ini tanggapan disampaikan ya ke kepanitiaan ya. Baik majelis. Nah ini Anda mau menjelaskan ini? Betul majelis. Oke, jadi prinsipnya poin-poinnya aja ya. Ya. Saya nanti detailnya masih juga akan baca juga. Baik majelis. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini, pemohon kembali akan menyampaikan poin-poin yang cukup krusial, yang mana nanti substansinya secara komprehensif majelis bisa membaca. Yang pertama tadi berkaitan dengan alat bukti surat DTS tanpa KKA. Yang pertama, di dalam alat bukti tersebut atau penjelasan tertulis tersebut, pemohon sudah bisa membuktikan bahwa memang tidak ada KKA, karena memang di dalam DTS itu nomor KKA-nya tidak dituangkan, ya. Jadi pemohon sudah menyampaikan di sana alat bukti surat, di dalam screenshotnya tidak ada nomor KKA, ya. Jadi nomor KKA itu harusnya kalau ada dan pernah terbit dicantumkan nomornya berapa, ya. Dan nomor KKA itu harus merujuk kepada pengakuan terbanding. Terbanding mengakui bahwa KKA itu ada 999 halaman atau 10.000 item, ya. Sementara di dalam DTS-nya jangankan 999 halaman, nomornya aja nggak ada, ya. Jangankan 10.000 item, tapi nomornya aja tidak ada. Kemudian fakta tersebut juga dikuatkan dengan email, bahwa email yang dikirimkan oleh terbanding itu adalah bukan email KKA yang berisi 999 halaman atau 10.000 item, ya. Pemohon pernah memperlihatkannya kepada majelis dalam perkara yang sebelumnya di SPK TNP. Emailnya itu bukan email yang berisi KKA 999 halaman dan 10.000 item. Dan fakta di mana terbanding juga tidak menyampaikan KKA, ya, sebanyak 999 halaman untuk 10.000 item dan tidak bisa dibuktikan email tersebut, telah dikuatkan majelis oleh putusan KIP. Dan di dalam putusan KIP tersebut, majelis KIP telah memerintahkan kepada terbanding untuk memberikan KKA tersebut yang jumlahnya 999 alasan atau 999 halaman maksud pemohon, untuk membuktikan koreksi 10.000 item, ya, sebagai dasar diterbitkannya SPP dan juga SPK TNP. Jadi itu dasarnya. Nah, putusan majelis KIP membuktikan bahwa dasar itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Kemudian terbanding tidak mau mengakui putusan tersebut, lalu terbanding mengajukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan gugatan ke Petun. Kebetulan Petunnya adalah Jakarta, ya. Dan Petun atau Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memutuskan bahwa pengadilan menguatkan putusan KIP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terbanding belum bisa membuktikan dasar penerbitan daripada hasil pemeriksaan, baik itu SPP maupun SPK TNP. Secara sederhananya, Petun ingin mengatakan atau telah memutus bahwa dasar penerbitan, ya, SPK TNP maupun SPP itu tidak ada, karena memang tidak bisa dibuktikan di persidangan ketika dimohonkan atau diminta oleh pemohon, ya. Nah, di tangan majelis itu ada 8 putusan, terdiri dari 4 putusan KIP, dimulai dari nomor 004, 005, 006, dan 007. Kemudian ada putusan Petun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 411, 412, 413, 414, ya.
yang pada pokoknya amarnya menyebutkan bahwa permohonan dari pemohon ya untuk meminta dasar penerbitan SPP atau SPKTNP itu belum dapat diberikan. Oleh karenanya Petun memerintahkan supaya terbanding memberikan dasar koreksi atau dasar penerbitan daripada surat akuo. Jadi sudah sangat jelas dan gamblang majelis hakim yang terhormat ketika terbanding mengatakan kami sudah memberikan, kami sudah email. Masalahnya kami juga sudah uji di KIP dan di Petun, dan itu sudah dibuktikan bahwa itu tidak diberikan, sehingga dasar penerbitannya dipertanyakan. Kemudian poin alat bukti berikutnya adalah mengenai pembahasan akhir tanpa KKA ya. Kembali lagi pemohon sudah menyampaikan dalam bukti surat majelis di sana berkaitan dengan pembahasan akhir yang dilaksanakan sebanyak 4 kali. Secara normatif kita tahu pembahasan akhir itu seharusnya dilakukan 1 kali. Kenapa dilakukan 4 kali? Karena memang tidak ada yang dibahas. Pembahasannya itu sudah dibuktikan dalam transkrip. Kami sudah sampaikan kepada majelis. Transkrip itulah yang dipersoalkan oleh terbanding karena pemohon tidak minta izin untuk merekam. Padahal tidak ada normanya bahwa pemohon harus minta izin. Bahkan KIP dan Petun sudah memutus tidak ada alasannya bagi terbanding untuk melarang wajib pajak merekam. Karena memang yang dilakukan pembahasan itu adalah berkaitan dengan pemeriksaan wajib pajak sendiri. Itu perusahaan yang wajib pajak, itu datanya wajib pajak. Di mana kerugian dari terbanding? Sehingga dengan demikian, ketika transkrip itu terungkap sebagai fakta persidangan di KIP maupun di Petun, itu bukan sesuatu yang melawan hukum. Justru itu merupakan alat bukti yang menguatkan bahwa sesungguhnya ya KKA itu memang tidak pernah selesai dikerjakan oleh terbanding. Dibuktikan dengan transkrip yang pada pokoknya mengakui bahwa pemeriksa pada waktu itu sedang diklat. Ya, saudara Indra, kemudian saudari Mustika dan juga saudara Boy ya, yang pada waktu itu mengakui bahwa pemeriksa tentu bukan atasannya ya, tapi biasanya yang mengerjakan adalah bawahan daripada pemeriksa. Pemeriksa sudah mengakui bahwa di dalam transkrip itu ternyata pemeriksa sedang diklat dan belum bisa menyelesaikan. Ketika fakta itu terungkap, lalu kemudian terbanding sendiri tidak bisa memberikan tanggapan, tapi hanya mempersoalkan mengenai sah tidaknya perekaman tersebut ya. Namun di dalam fakta persidangan di KIP maupun di Petun ya, terbanding juga tidak bisa membuktikan bahwa rekaman itu bukan merupakan rekaman dalam pembahasan. Itu artinya memang rekaman itu adalah rekaman yang diambil pada saat pembahasan ketika pemohon juga hadir di dalam proses pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah proses pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya. Jadi alat bukti yang berkaitan dengan pembahasan akhir juga kembali menguatkan bahwa tidak ada KKA yang telah disampaikan sebanyak 999 halaman dan tidak ada koreksi 10.000 item. Tidak bisa dibuktikan juga bahwa itu pernah dikirimkan melalui email ya. Meskipun dia pernah terbanding pernah mengirimkan katanya email, lalu kami tampilkan di sini isinya, itu ternyata bukan KKA dan bukan juga berisi 999 halaman dan bukan juga koreksi terhadap 10.000 item sebagaimana dijanjikan oleh terbanding. Sehingga dengan demikian fakta itu tidak bisa dibantah, dan tentunya ketika fakta tidak bisa dibantah maka itu seharusnya dimaknai sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian yang ketiga, majelis pemohon juga menyampaikan alat bukti surat berupa sanksi administrasi 1000%, yang mana sebenarnya nilainya lebih besar daripada koreksinya. Pertanyaan yang mendasar ini juga terungkap fakta persidangan di KIP dan Petun adalah bagaimana mungkin seseorang bisa dikenakan sanksi kalau kemudian KKA yang menjadi dasar koreksinya tidak terlebih dahulu disampaikan ya. Inilah yang menjadi persoalan. Kalau kemudian KKA itu atau 999 halaman dan 10.000 item koreksi itu bisa dibuktikan, baru kemudian
terbanding bisa bicara mengenai kewenangannya untuk menerbitkan sanksi administrasi 1000%. Tapi kemudian kalau fakta itu tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, ya, yaitu KKA-nya diberikan baru kemudian sanksinya, maka tindakannya menjadi prematur, ya, dan dilaksanakan secara sewenang-wenang. Ini juga terungkap faktanya di dalam persidangan, dan perlu pemohon sampaikan kepada majelis, fakta ini bukan hanya terungkap di KIP dan juga di Petun, tapi terungkap juga di Ombudsman. Ya, laporan ini sudah sampai kepada Ombudsman, tapi pemohon belum punya petikan putusan dari Ombudsman majelis. Ya, jadi nantinya kalau sudah ada, pemohon akan sampaikan. Tapi yang pemohon ingin sampaikan adalah pertemuan dengan terbanding itu sudah dilaksanakan di kantor Ombudsman Republik Indonesia, dan pada saat pertemuan tersebut pemohon dan terbanding sudah dipertemukan. Lalu kemudian peneliti atau pemeriksa dari Ombudsman mengatakan kalau Dirjen Bea dan Cukai, ya, mau berdamai, ya silakan saja. Tapi kalau tidak mau berdamai, ya nggak apa-apa, nanti kami akan terbitkan putusannya. Tapi sepanjang ada perdamaian itu dimungkinkan, ya. Jadi sepanjang ada upaya restoratif justice itu juga dimungkinkan, ya. Karena bagaimanapun juga ketika ada laporan, maka kemudian laporan tersebut harus ditindaklanjuti, dan tentu tindak lanjut tersebut adalah berkaitan dengan akan diterbitkannya putusan sehubungan dengan maladministrasi, karena memang itu adalah kewenangan daripada Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya majelis, yang alat bukti keempat adalah sehubungan dengan jangka waktu penyampaian daripada surat akuo SPP 029, ya. Terbanding dalam beberapa surat uraian banding, ya, termasuk dalam konteks perkara akuo, mengatakan bahwa terbanding itu boleh menyampaikan surat akuo melebihi jangka waktu yang diatur. Terbanding mengklaim bahwa jangka waktu itu bersifat variatif, ya, untuk surat akuo yang dikirimkan secara elektronik maupun surat akuo yang dikirimkan melalui pos, ya. Faktanya terbanding memang mengirimkan 2 kali, dan kedua-duanya sudah melewati waktu. Berkaitan dengan jangka waktu pengiriman surat akuo dengan menggunakan elektronik, terbanding itu sudah melewati jangka waktunya, karena seharusnya dikirimkan pada tanggal penetapan, tapi kemudian dikirimkan setelah lewat tanggal penetapan. Dan pada saat yang sama, terbanding juga mengirimkan surat akuo melalui media pos, ya, atau dikirimkan melalui pengiriman secara fisik dokumennya. Dan kalau kita bicara pengiriman secara fisik, maka seharusnya jangka waktunya juga diatur paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Faktanya terbanding mengirimkan lewat daripada jangka waktu yang diatur untuk pengiriman secara fisik atau pos. Sehingga dengan demikian menurut pemohon, jangka waktu itu juga merupakan pelanggaran daripada hukum acara pemeriksaan kepabeanan dan pelanggaran daripada ketentuan di dalam pemeriksaan atau audit kepabeanan, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 huruf B junto pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pada alat bukti yang pemohon sampaikan kepada majelis, ada salah satu putusan, ya, yang diputus oleh pengadilan pajak berkaitan dengan lewatnya jangka waktu penyampaian surat akuo, ya. Nah, pemohon menyampaikan itu sebagai salah satu referensi putusan bahwa melanggar hukum acara juga memang harus dianggap sebagai pelanggaran prosedur. Dan pemohon sudah juga menyampaikan majelis bahwa di dalam penyampaian itu, kalau kemudian terbanding mempersoalkan bahwa yang menurut terbanding dianggap benar itu penyampaian elektronik, ya, bukan penyampaian secara fisik atau pos, maka pemohon juga sudah menyampaikan di sana di dalam alat bukti yang pemohon sampaikan bahwa ketika
terbanding mempersoalkan dua cara penyampaian surat akuo, maka pasal 38 Undang-Undang AP memberikan pertimbangan yang cukup jelas, di mana di sana disebutkan ketika ada perbedaan antara surat yang disampaikan atau basicing yang disampaikan melalui elektronik dengan basicing yang disampaikan melalui pos, maka hukum positif secara tegas mengatur yang didahulukan itu adalah basicing yang disampaikan melalui pos. Nah, dengan demikian dalam perkara akuo, ketika basicing disampaikan itu melalui pos, maka jangka waktunya telah diatur paling lama. Frase yang digunakan adalah paling lama, yaitu 1 hari kerja berikutnya. Sehingga lewat daripada itu, maka dianggap surat itu atau basicing tersebut tidak disampaikan, ya. Dan oleh karenanya tidak ada perdebatan, karena pasal 38 sebenarnya sudah sangat jelas mengatur ketika terjadi perbedaan. Namun kalau terbanding mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara elektronik dengan pengiriman pos, ya, maka kembali lagi pemohon menegaskan kedua-duanya pun sudah seharusnya lewat waktu, ya. Untuk penyampaian surat akuo melalui elektronik sudah lewat waktu karena disampaikan setelah tanggal penetapan, sementara basicing yang disampaikan atau surat akuo yang disampaikan melalui pos juga telah lewat waktu karena disampaikan melewati 1 hari kerja berikutnya, ya. Jadi apapun alasan terbanding sebenarnya ya sudah lewat waktu. Tapi pemohon hanya ingin menegaskan ketika ada perdebatan, maka yang didahulukan itu adalah penyampaian surat akuo melalui pos sesuai pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Itu alat bukti yang atau penjelasan tertulis yang pemohon sampaikan majelis, sehingga pemohon sudah menyampaikan 6 poin dugaan pelanggaran cacat wewenang maupun cacat prosedur dalam pemeriksaan surat akuo atau dalam pemeriksaan yang pada akhirnya menerbitkan surat akuo. Dan untuk membuktikan upaya hukum yang pemohon ajukan, selain daripada alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf A, maka untuk menguatkan itu kembali lagi majelis, ya, karena ini perkaranya berbeda, ya, SPP yang sebelumnya adalah SPK-TNP, maka pemohon kembali akan menghadirkan saksi fakta majelis pada persidangan akan datang. Kemudian setelah itu baru ahli dan kesimpulan, itu pemohon mohonkan majelis. Nah, saksi faktanya kembali lagi pemohon meminta kepada majelis, ya, kalau pemohon ingin menggunakan frase yang lebih formal, pemohon mohon kepada majelis, ya, ketika nanti saksi fakta itu dihadirkan, memohon kepada majelis supaya saksi fakta dari pemohon maupun saksi fakta pemeriksa, khususnya saudara Indra, ketika memberikan keterangan, pemohon mohon kepada majelis supaya saksi fakta itu diangkat sumpahnya, ya, supaya saksi fakta itu tidak berbohong atau memberikan keterangan palsu majelis, ya. Kenapa demikian? Kembali lagi pemohon sampaikan atau mohonkan kepada majelis, karena kalau saksi fakta berbohong tidak ada gunanya persidangan ini dan tidak akan terungkap fakta yang seterang-terangnya. Sementara tujuan menghadirkan saksi adalah membuat terang suatu perkara. Dan kembali lagi majelis, pemohon perlu sampaikan, ketika saksi fakta itu berbohong, maka KUHP kita sudah mengatur dengan jelas ada sanksi pidananya. Dan sanksinya itu sangat jelas dan sangat tegas, bahkan sangat memberikan konsekuensi hukum yang berat, yaitu ancaman pidana 7 tahun ketika fakta itu disimpangi atau keterangannya itu menjadi bohong atau menjadi palsu, ya. Jadi bukan karena pemeriksa itu adalah satu tim dengan terbanding, maka kemudian tidak perlu diangkat sumpahnya. Karena kalau terbanding berbicara A, kan majelis nggak tahu itu A apa tidak, ya. Kalau terbanding bicara B, saksinya kan majelis juga tidak tahu dia bicara B apa tidak, ya. Nah, oleh karena itu pemohon sekali lagi memohon seperti
pada beberapa persidangan, terakhir pemohon mengajukan ini di majelis 10 dan dikabulkan, saksi faktanya tetap diangkat sumpahnya, meskipun mereka adalah juga pihak dari karyawan sebagai pemohon, pihak juga dari terbanding ya sebagai pemeriksa untuk membuat perkara ini terang. Begitu juga dengan dari saksi dari pemohon ya, tentunya juga pemohon mengharapkan perlakuan yang sama supaya saksi tersebut juga diangkat sumpahnya. Jadi supaya persidangan ini menjadi terang majelis, ya, apa yang kami sampaikan ini sebisa mungkin kami sampaikan berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan katanya. Karena kami sendiri majelis yang menghadiri pemeriksaan tersebut, kami sendiri yang menghadiri pembahasan tersebut, kami sendiri yang mengetahui transkrip itu bahwa KKA itu belum ada, belum siap karena sedang diklat. Ya, bahkan pemeriksanya mengatakan kepada kami, udahlah Pak Rey, bayar aja lah. Ini kan uang kecil, kenapa harus dipersoalkan? Itu pun ada di transkrip. Ya, jadi untuk membuat terang perkara ini, maka sekali lagi kami mohon majelis pada persidangan akan datang, ya, kami akan menghadirkan saksi dari pemohon perusahaan, kami akan sampaikan identitasnya, dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 Majelis Undang-Undang Pengadilan Pajak, pemohon mohon kepada majelis untuk menghadirkan pemeriksa, khususnya saudara Indra, ya. Dan kami mohon sekali lagi saudara Indra atau saudara Boy atau saudari Mustika ketika hadir memberikan keterangan di persidangan, mohon yang bersangkutan itu diangkat sumpahnya. Dan perlu pemohon sampaikan majelis tidak ada ruginya untuk mengangkat sumpah, dan majelis tidak melanggar hukum acara. Karena pengalaman kami beracara di pengadilan manapun, meskipun mereka pihak, mereka tetap bisa diangkat sumpahnya demi menjamin keterangan itu tidak bohong dan tidak merupakan keterangan palsu. Jadi itu yang pemohon sampaikan kepada majelis. Sementara itu majelis kalau nanti ada tambahan, pemohon akan sampaikan berikutnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Gue. Ini udah nyampaikan tadi ya, masalah bukti tambahan dari dua yang sebelumnya sudah disampaikan. Oke. Kemudian agenda pemohon banding dan berikutnya apa? Pemohon akan menghadirkan saksi majelis. Saksi dalam mengenai siapa? Saksi yang juga kemudian hadir pada saat pemeriksaan dan pembahasan. Ya, nanti siapa dari perusahaan? Oh ya, dari perusahaan majelis. Oke, kalau dari perusahaan nanti ya dapat surat kuasa khusus. Baik, majelis. Ya. Oke, baik. Dan kami mohon majelis tadi kalau bisa juga pemeriksanya dipanggil oleh majelis berdasarkan kewenangan pasal 55 ayat 1 majelis. Ya. Jadi kami mohonkan kepada majelis menggunakan kewenangan pasal 55 ayat 1 untuk memerintahkan pemeriksa hadir dari angkat sumpahnya, supaya keterangan daripada saksi yang dihadirkan oleh pemohon itu bisa kemudian di cross check ya, diverifikasi. Tapi tentunya setelah diangkat sumpahnya. Demikian majelis. Ya, oke, nanti dari ketua majelis silahkan pemohon banding kalau menghadirkan saksi. Kemudian kalau dari penanganan majelis di sini, artinya kalau saksi dari perusahaan sifatnya kan cuma mendapatkan surat kuasa khusus ya. Ya, silakan. Ini persidangan tinggal berapa kali? Satu kali lagi. Satu kali ya. Jadi nanti sidang sekali lagi, pemohon banding menghadirkan saksi ya. Jadi sidang berikutnya majelis pemohon berencana menghadirkan saksi, lalu dari keterangan saksi nanti pemohon hadirkan ahli, baru kesimpulan majelis. Ahli apa? Ahli kepabeanan majelis yang akan menjelaskan mengenai hukum acara pemeriksaan. Itu sebelumnya belum ada. Nah, untuk perkara ini belum ada majelis. Jadi izin majelis, kenapa perkara ini terkesan lama? Karena 4 perkara sebelumnya majelis kita itu kan sidangnya lama. Jadi ketika masuk perkara ini belum sempat dibahas ya. Jadi ketika kita sidang 4 perkara sebelumnya itu memang waktunya terkonsumsi banyak. Karena ini baru mulai perkaranya, maka materi yang sama belum disampaikan untuk perkara ini. Begitu majelis. Oke. Jadi sidang berikutnya kira-kira tanggal berapa? 6 Juli. 6 Juli ya.
Sidang berikutnya nanti agenda pemohon banding adalah menghadirkan saksi. Oke, kemudian ini kalau hadir lagi sidang kalau saksi dan ahli bersamaan bisa pemohon banding. Kami upayakan majelis ya, kami akan upayakan, kami konfirmasi nanti dengan ahli kalau memang dimungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka yang utamanya kami akan ajukan terlebih dahulu saksinya dulu majelis. Gitu. Jadi kalau melihat barengan gimana lebih bagus dan ahlinya ada dengan saksinya? Kami akan upayakan majelis. Tapi maksudnya kenapa kami tadi tidak berpikir seperti itu, karena kan mungkin ada saksi juga daripada terbanding majelis ya. Nah, kami kenapa sekali lagi majelis memohon, karena ini sudah ada putusan petun. Jadi alangkah baiknya kalau majelis juga menanyakan itu ya. Kenapa ada putusan petun bahwa dasar penerbitan surat aku ini tidak diberikan kepada pemohon. Nah, itu juga nanti mungkin majelis bisa gali kenapa seperti itu ya. Nah, jadi tadinya kenapa pemohon hanya mau menghadirkan saksi, karena memang pemohon berpendapat bahwa terbanding juga atas perintah majelis akan menghadirkan saksi, yaitu pemeriksa. Begitu majelis, sehingga menurut pemohon nggak cukup waktunya kalau ada saksi dari pemohon, lalu saksi dari terbanding, lalu kemudian dari ahli dari pemohon, kan itu terlalu ya. Kecuali kalau majelis mau bersidang lama ya nggak ada masalah, seperti kami bersidang di pengadilan lain ya itu nggak ada masalah, tapi kami kembalikan kepada majelis ya. Oke, agendanya sehingga sidang berikutnya paling tidak sementara tanggal 6 Juli. 6 Juli nanti agendanya pemohon banding yang menghadirkan saksi tiga karyawan dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani direksi dan bukti karyawan itu ya. Dan juga tadi ada satu alternatif, kemungkinan alternatif menghadirkan juga dengan ahli, tapi masih itu kan sifatnya tentatif itu ya, sesuai dengan pertimbangan dari pemohon banding. Oke. Sementara itu dulu ya pemohon banding. Ya baik, terima kasih majelis. Sebelum persidangan ini selesai majelis, kami hanya mohon keputusan dari majelis supaya apakah majelis akan meminta terbanding menghadirkan pemeriksa majelis ya, supaya kami pun juga tentunya akan nanti menuangkan ya di dalam kesimpulan nantinya berkaitan dengan keterangan saksi. Pemohon sangat paham majelis bahwa menghadirkan saksi itu adalah ya secara inisiatif itu bisa diajukan oleh para pihak. Tapi kemudian pasal 55 ayat 1 juga memberikan ketentuan bahwa
Kalau dijawab, silakan kembali. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Tadi pemohon menyampaikan majelis, mohon majelis untuk memanggil pemeriksa majelis, Saudara Indra dan kawan-kawan, untuk bisa dihadirkan, bukan karena inisiatif terbanding, tapi karena permohonan pemohon. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di situ disebutkan atas permohonan pemohon. Ya, kenapa pemohon memohon? Karena pemohon melihat bahwa ada dugaan, ya, dugaan. Nanti kita buktikan di persidangan, ya. Meskipun di 4 perkara yang lain sudah terbukti, tapi dalam perkara ini kan pemohon harus membuktikan. Ada dugaan bahwa apa yang dilakukan oleh terbanding, khususnya pemeriksa, itu menguatkan, ya, seluruh 6 posita pemohon, ya, di dalam surat yang sudah pemohon sampaikan. Jadi tidak mungkin terbanding mau mengajukan pemeriksa, ya. Dalam banyak kasus di pengadilan pajak yang mengajukan permohonan itu adalah pemohon, karena terbandingnya tidak mau mengajukan itu. Nah, karena kami lihat terbanding tidak mau, ya, bahkan diduga, sekali lagi diduga, ya, terbanding tidak mau membuat perkara ini terang, bahkan berpotensi untuk menutupi perkara ini, maka pemohonlah yang mengajukan, ya. Ketika pemohon mengajukan, maka kami mohon atau pemohon mohon kepada majelis untuk memerintahkan terbanding, khususnya pemeriksa Saudara Indra dan kawan-kawan, kembali lagi untuk hadir memberikan keterangan majelis, ya. Apakah betul yang bersangkutan pada waktu itu sedang diklat? Apakah betul transkripnya mengakui bahwa tidak ada KKA? Apakah betul tidak ada nomor KKA? Apakah betul tidak ada 999 halaman dan 10.000 item? Apakah betul tidak ada email yang berisi 999 halaman dan 10.000 item, ya? Apakah betul putusan KIP mengatakan bahwa dasar penerbitan surat akuo itu tidak diberikan, ya, atau belum diberikan? Apakah betul putusan TUN juga mengatakan hal yang sama seperti putusan KIP, ya? Nah, sehingga dengan demikian pemohon ingin supaya perkara ini makin terang majelis, ya. Dan majelis mempunyai kewenangan untuk itu, menjalankan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Sekali lagi, itu permohonan dari pemohon majelis. Kalaupun majelis sudah panggil, ya, dengan cara yang patut sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan pajak, dan terbanding atau pemeriksa tetap tidak hadir, maka tugas majelis sudah selesai, ya, dan pemohon akan nanti memberikan keterangan itu di dalam kesimpulan majelis. Tapi selama itu belum dipanggil secara patut, kembali pemohon menyampaikan permohonan, ya, berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Mungkin sekaligus juga majelis, kenapa pemeriksa perlu dipanggil, juga sekaligus bisa digunakan waktunya bagi majelis untuk menanyakan apa yang terjadi di ombudsman, ya, selain daripada putusan KIP dan petun. Ya, itu yang kami mohonkan majelis kepada majelis. Demikian, terima kasih.
Oke, kembali ke tadi ya, paling tidak pemohon banding silahkan agenda pemohon banding itu berkuat ya. Kalau misalnya nanti ada saksi dari perusahaan, oke, dengan membawa surat kuasa khusus dan dipotong pajak. Habis itu kalau misalnya ada sekalian juga ahli, ya silahkan, bagus. Kemudian kaitannya dengan tadi yang disampaikan pemohon banding, kaitannya keterangan dari banding, oke, bisa juga nanti ada diminta keterangan dari banding untuk didengar apa yang selama ini dilakukan di dalam proses itu kan. Banding selama ini yang pada posisi majelis bahwa yang bersangkutan adalah mewakili dari sekitar banding. Gitu. Mungkin nanti secara administrasi akan diproses oleh kepanitiaan. Tapi paling tidak nanti itu pemohon banding silahkan fokus dengan apa yang mau dilakukan pada sidang berikutnya. Oke, itu aja. Ya. Ya, terima kasih majelis. Pemohon mengapresiasi ya keputusan majelis. Tentu sidang berikutnya pemohon akan hadirkan saksi ya apabila dimungkinkan juga dengan ahli. Tapi pemohon ingin menyampaikan majelis, kalau terbanding tadi dipanggil oleh majelis ya, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 itu adalah kewenangan majelis tentunya. Nah, tentunya ketika sudah hadir majelis, kalau yang menjadi perdebatan selalu di pengadilan pajak ini adalah tentu sebagian besar ya, tapi tidak semua ya. Persoalannya adalah ketika pemeriksa dihadirkan, ya majelis menganggap bahwa terbanding itu adalah pihak, jadi tidak bisa diangkat sumpahnya. Nah, ketentuan dalam hukum acara peradilan pajak yang tidak boleh diangkat sumpahnya itu bukan pihak majelis. Yang tidak boleh diangkat itu adalah orang-orang yang memenuhi pasal 1330 misalnya, hubungan saudara semenda ya, tapi bukannya pihak. Kalau majelis mengatakan pihak tidak boleh diangkat sumpahnya, justru norma itu tidak diatur dalam hukum acara peradilan pajak ya. Nah, kenapa demikian? Karena pemohon sekali lagi ingin membuat perkara ini terang majelis. Tidak ada gunanya kalau para pihak, maksud pemohon saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak itu kemudian didengar keterangannya, tapi tidak ada konsekuensi hukum bagi saksi tersebut, nggak ada manfaatnya. Maka tadi pemohon sampaikan majelis di semua pengadilan kecuali pengadilan pajak ya, meskipun dia pihak, ketika dia diminta memberikan keterangan, keterangannya itu bukan berkaitan dengan statusnya sebagai pihak, tapi keterangan itu adalah berkaitan dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, dia ketahui, itu saja, bukan dalam kapasitasnya sebagai pihak ya. Dan tadi pemohon sudah sampaikan majelis, ketika pemeriksa dihadirkan, maka selain kapasitasnya sebagai pihak yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami ya,
saksi tersebut juga tidak memenuhi pengecualian yang diatur dalam hukum acara peradilan pajak. Ya, dia tidak hilang ingatan, dia juga tidak dibawa pengampuan atau kuratele, dia juga kemudian tidak mempunyai hubungan saudara semenda, ya, sehingga hal-hal yang dikecualikan itu tidak terpenuhi. Karena hal-hal yang dikecualikan tidak terpenuhi, maka seharusnya ketika yang bersangkutan hadir, yang bersangkutan memenuhi atau terkualifisir sebagai seorang saksi, dan oleh karenanya pantas dan patut untuk diangkat sumpahnya. Ya, jadi tidak ada alasan dalam hukum acara ketika pihak, ya, kemudian tidak bisa diangkat sumpahnya dengan alasan bahwa dia adalah bagian daripada pihak yang beracara. Nah, tidak seperti itu majelis. Justru kalau itu dilakukan, tidak ada gunanya memberikan keterangan saksi. Saksi-saksi itu akan mengatakan sebaliknya, berbohong juga dia bisa, ya, memberikan keterangan palsu juga dia bisa. Itulah gunanya persidangan majelis. Kenapa persidangan itu sangat sakral? Karena tidak boleh memberikan keterangan palsu, karena tidak boleh berbohong. Tapi kalau cuma sekedar didengar keterangannya, maka kesakralan itu untuk mencari kebenaran material itu menjadi hapus, ya. Dan kembali pemohon mengingatkan majelis bahwa tidak ada hukum acara yang melarang ketika dia adalah pihak, namun dia diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia ketahui, dan dialami, maka kewajiban diangkat sumpahnya itu menjadi hapus. Tidak ada majelis. Ya, jadi pemohon sekali lagi menyampaikan kepada majelis, kalau majelis bisa membuktikan normanya di Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa ketika menjadi pihak maka status saksi untuk diangkat sumpahnya menjadi hapus, diatur di mana, mungkin majelis bisa sampaikan. Tapi sepengetahuan pemohon itu tidak ada. Ya, maka pemohon bersidang di majelis 10 itu sudah dilaksanakan. Majelis bisa lihat juga videonya. Ya, dan bahkan saksinya itu ada beberapa pemeriksa diangkat sumpahnya beberapa kali juga sesuai dengan jumlah saksinya. Ya, jadi itu yang pemohon ingin sampaikan. Kecuali majelis bisa menyampaikan normanya kepada pemohon, ya, pemohon bisa terima. Tapi kalau memang tidak ada normanya, permohonan pemohon tetap sama. Mohon dihadirkan dan mohon diangkat sumpahnya. Dan pemohon tambahkan sedikit majelis tidak melanggar hukum acara, karena memang hukum acaranya tidak melarang majelis. Ya, itu satu hal yang pasti. Ya, justru dengan tidak mengangkat sumpah, pemohon berkeyakinan majelis berpotensi melanggar hukum acara. Demikian majelis. Oke, jadi nanti tadi disampaikan bahwa dari berbanding untuk dipertimbangkan untuk dipanggil sebagai para pihak. Dari terbanding nanti hadir, sama juga nanti yang Anda menghadirkan kan dari pemohon banding dari perusahaan yang mewakili dari perusahaan itu dengan surat kuasa khusus. Artinya memang yang dilakukan memang itu. Oke, cukup ya. Oke. Sementara cukup majelis, ya, hanya itu saja yang tadi pemohon tekankan. Mohon diangkat sumpahnya, itu intinya itu majelis. Ya, jadi nanti pemohon akan hadirkan saksinya, terbanding nanti ketika hadir dengan pemeriksanya juga dihadirkan di bawah sumpah majelis. Itu saja permohonan pemohon, ya. Kalau majelis berpendapat lain tidak apa-apa, ya, majelis sampaikan saja dasar hukumnya di mana. Kalau memang itu tidak boleh, tapi sepengetahuan pemohon tidak ada, ya. Kalau ternyata majelis bisa membuktikan itu, ya pemohon akan terima majelis. Tapi ketika tidak ada, menurut pemohon seharusnya itu diangkat. Dan sekali lagi majelis tidak melanggar hukum acara. Ya, pemohon berkeyakinan justru dengan majelis tidak mengangkat sumpah, ya, sekali lagi pemohon ulangi, justru itu berpotensi, ya, melanggar hukum acara. Pemohon berkeyakinan itu karena sudah dibuktikan di beberapa majelis di pengadilan pajak ini, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi itu permohonan. Kalaupun nantinya pemeriksa majelis hadir di persidangan, tapi tetap tidak diangkat sumpahnya, maka bagi pemohon tidak ada gunanya juga majelis, ya, pemeriksa itu dihadirkan. Karena apa? Yang pemohon tanya A, jawabannya B. Yang pemohon tanya B, jawabannya C. Jadi tidak ada gunanya persidangan majelis. Beda dengan di PN dan di petun.
Ya, dia dihadirkan sebagai saksi, ditanya oleh majelis, ditanya oleh para pihak, dan tentu tidak boleh berbohong atau memberikan keterangan palsu. Konsekuensinya 7 tahun penjara majelis. Itulah esensi dari persidangan. Sakralitas dari persidangan itu adalah seperti itu. Ya, jadi ya itu yang pemohon mohonkan sekali lagi, ya. Dan pemohon hanya mengingatkan bahwa tidak ada norma yang melarang. Justru dengan tidak dilaksanakan, maka potensinya akan lebih terlihat majelis, ya. Demikian. Oke, cukup ya. Oke. Jadi sidang hari ini sudah cukup kan? Sidang tentang pengusaha pajak PT Siling 2 ini dinyatakan selesai dan sidang dilanjutkan pada tanggal 6 Juli 2026. Dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesai putusan terhadap pemohon banding PT Siling 2 Engine, maka Majelis 19A pada hari ini telah selesai melaksanakan sidang pemutusan sengketa pajak dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih pemohon banding. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Majelis Hakim hendak meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bisa meninggalkan ruangan.